warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Jika Ibu bilang apa kabar, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baik. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan mempresentasi siapa saja yang tidak masuk hari ini. Yang pertama, Naufal Wahyu Zaki Alafir. Hadir. Ya, baik. Selanjutnya, Alfi Arkia Wiratama. Baik. Selanjutnya, Nafisa Kamila Mustafa. Hadir. Ya, baik. Arifah Safrina As'arya. Hadir. Ya, baik. Afifah ini Fadilat Isahiro. Hadir. Yang terakhir, Zafira Salsabila Setiawan Putri. Hadir. Ya, baik. Hadir semua ya? Iya, Bu. Ya, di sini Ibu akan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang IPA, yakni materi sumber energi, perubahan energi, dan sumber energi alternatif. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah gambar pada kalian. Ya, Bu. Nah, silakan kalian amati gambar yang ada di sini. Gambar 1 ini gambar apa? Pakaian. Nah, menjemur pakaian itu merupakan manfaat dari energi matahari. Nah, yang kedua yaitu berjemur ya, mengeluarkan karbon dioksida. Ya, baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan gambar tadi ya. Ya, Bu. Ibu akan menjelaskan gambar tadi. Bentar. Nah, pada gambar 1 yaitu gambar orang menjemur pakaian di terik matahari, dan baju ini lebih cepat kering ya, karena di bawah matahari ini benda-benda akan langsung menerima sinar matahari, dan itu contoh dari radiasi. Siapa di sini yang tahu perpindahan secara radiasi atau pengertian radiasi? Tidak ada yang tahu ya? Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, yaitu langsung kepada orang itu sendiri atau pelaku itu sendiri. Radiasi biasanya ini disertai cahaya matahari yang sangat terik sekali. Nah, perpindahan ini seperti halnya kita menjemur pakaian tadi ya. Terus, ayo ini kok nggak pada semangat, ini gimana?
terkandung di dalam batu akan mengalami penguapan karena terkena sinar matahari. Sampai di sini paham? Ham. Ya, bagus. Nah, selanjutnya gambar kedua. Gambar kedua tadi itu adalah gambar tentang orang berjemur ya. Ya. Ya, baik. Sinar matahari yang dihasilkan tubuh diubah menjadi vitamin D. Nah, vitamin D ini dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolisme tubuh agar kita tidak cepat sakit, tidak cepat pusing, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya berjemur ini dianjurkan selama 15 menit, 10 atau 15 menit di bawah sinar matahari dan di bawah pukul 10 pagi. Di atas itu sudah terik sekali ya, nanti kalian kepanasan. Nah, jadi matahari yang dapat dirasakan dan digunakan untuk berjemur kemudian sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya ada juga contoh dari penerapan sinar matahari, yakni apa kemarin? Menjemur ikan. Ya, menjemur ikan. Ya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan lagi gambar tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan menunjuk kalian salah satu ya. Ya. Nah, di sini, ayo Nafisa, ini gambar apa? Jagung. Nah, jagung ini kalau terkena sinar matahari akan tumbuh ya. Tumbuh dengan sempurna ya, baik, subur ya, bagus. Nah, di sini disebut juga dengan fotosintesis sayang. Ya, baik. Nah, fotosintesis di sini adalah tumbuhan yang terkena sinar matahari langsung dari matahari. Dan itu menyebabkan tumbuhan tersebut tumbuh dengan sempurna. Paham di sini? Paham. Ya, selanjutnya kalian bisa amati cerahnya cuaca hari ini. Apakah terang atau hujan? Terang. Ya, baik. Nah, di sini dapat kalian simpulkan tadi ketika kalian melewati sinar matahari itu rasanya bagaimana? Panas, ya, baik. Dan tubuh menjadi lebih sehat. Ya, baik. Nah, di sini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Ayo, siapa di sini yang tahu? Ya, salah satunya itu fotosintesis. Fotosintesis adalah apa tadi kata Ibu? Menyuburkan tanaman. Ya, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan terjadi hubungan yang sangat penting karena sinar matahari yang terkena ke tumbuhan itu sangat berpengaruh, dan pertumbuhan sinar matahari itu dibutuhkan oleh tumbuhan
dalam melakukan fotosintesis. Ayo, jangan bicara sendiri. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk salah satu kalian untuk menjawab soal nomor 2. Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, coba Asa, bisa apa enggak? Mendapatkan cahaya matahari dan air yang cukup. Ya, baik. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang lain yang bisa? Ya, baik. Di sini Ibu. Kenapa? Tidak ada yang bisa. Itu tadi temennya bisa kok. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan karena terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Ayo, jangan bicara sendiri. Karena di sini ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuhan itu untuk tumbuh. Yang pertama, pada tanaman, awal mula tanaman yang tumbuh yang berasal dari biji, kemudian ditanam. Ayo, jangan bicara. Kemudian dikasih air atau diberi air, maka tumbuhan itu akan tumbuh. Nah, selanjutnya faktor pertumbuhan awal tanaman itu, awal mula tumbuhan yang berasal dari biji, kata Ibu tadi. Ayo, jangan bicara sendiri. Berasal dari biji yang ditanam, kemudian disiram pakai air ya. Nah, bagus. Diberi pupuk agar cepat tumbuh. Ya, bagus. Nah, di sini aluran biji akan pecah sehingga tumbuhan tersebut bisa menyebabkan gebergilin berkembang dan akan tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, ya baik, tumbuhan yang sempurna. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga, apa peranan matahari bagi kehidupan manusia? Siapa yang tahu tadi? Menyebur badan. Menghangatkan badan. Ya. Fotosintesis bukan pada tumbuhan, sayang. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan menjelaskan apa peranan matahari bagi kehidupan. Ayo, jangan bicara sendiri. Apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan? Jawabannya, cahaya matahari yang berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan dan energi matahari yang membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, ayo jangan bicara sendiri. Cahaya matahari ini dibutuhkan sebagai sumber energi untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula atau glukosa. Ya, baik. Nah, di sini Ibu akan, siapa di sini yang mau membacakan matahari sumber kehidupan di bumi? Ibu tunjuk ya. Nafisa, coba hadap sini. Coba baca. Ini. Sampai sini. Ya. Matahari
sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut pada hidup berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu kasih bintang sebagai rewardnya ya. Ya. Baik. Nah, di sini Ibu akan Ibu minta menjelaskan atau menyebutkan tentang peranan matahari bagi kehidupan di bumi. Apa tadi? Sebentar. Kita dulu. Nah, coba baca ini. Ibu akan memberikan kalian gambar dan silakan kalian menyebutkan. Siapa yang di sini yang masih belum Ibu tunjuk? Belum. Wahyu, yaudah, Wahyu. Ayo ke depan sayang. Sini. Sama Ibu. Silakan baca peranan bumi bagi kehidupan. Yang pertama, Menerangi bumi, ya, membuat terjadinya siang dan malam, terjadinya siklus perputaran air, berperan dalam proses terjadinya awan, berperan dalam fotosintesis, ya. sumber energi pada panel surya
Siap. Bintang jam. Kasih. Nah, di sini Ibu kasih liwet ya. Nah, di sini selanjutnya kita Ibu akan menjelaskan penerapan. Ayo jangan bicara sendiri saya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana penerapan matahari bagi kehidupan makhluk di bumi. Yang pertama itu dapat menerangi bumi. Ayo jangan bicara sendiri. Yang pertama itu dapat menerangi bumi. Ayo yang pertama apa tadi? Menerangi bumi. Terus yang kedua membuat terjadinya siang dan malam. Nah, matahari di sini membuat terjadinya siang dan malam. Apa tadi kata Ibu? Membuat terjadinya Siang dan malam. ya. Selanjutnya terjadinya perputaran Putaran air. siklus air ya. Air kan kalian kalau lihat di sungai itu kan ada pasang ada surut ya. Ya, itu namanya terjadinya siklus perputaran air. Ya, bagus. Nah, selanjutnya berperan dalam proses terjadinya awan. Nah, jika hujan terjadi, maka ketika kalian mengamati awan akan hujan itu bagaimana? Mendung kan ya. Nah, itu nanti kan turun hujan. Nah, itu air yang turun itu akan diserap oleh tanah dan ya, betul. Selanjutnya berperan dalam fotosintesis tumbuhan. Ini ya, berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, baik. Nah, siapa di sini yang pernah melihat proses fotosintesis pada tumbuhan? Ya, coba jelaskan tumbuhan apa saja yang kamu lihat? Tumbuhan Pisang. Ya, baik. Nah, siapa lagi tadi yang ngacung? Kelapa. Dari tunas. Coba jelaskan kelapa yang prosesnya bagaimana? Dari pohon, dari kayu, biji. ya. Terus apa lagi? Kemudian tumbuh menjadi tunas. Gimana? Selanjut. Terus apa lagi? Ke pohon kelapa. Tumbuh Menjadi pohon. daun. Kemudian yang terakhir menjadi Buah kelapa. kelapa. Ya, bagus. Siapa tadi yang jawab kelapa? Saya. Ya, Mbak Saro, Bu. Saro ya? Enggak aku. Iya, aku ya. Diam. Ini Saro. Selanjutnya, ayo, Selanjutnya, nggak bisa. Selanjutnya sumber energi pada panel surya. Kalian tahu nggak itu sumber energi pada panel surya itu seperti apa? Sebentar. Menjelaskan satu-satu. Bentar.
sumber energi pada panel surya ya. Nah, panel surya itu sama kayak energi matahari. Energi matahari hampir sama. Nah, di sini energi matahari dapat, di sini energi matahari dapat dirubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Selanjutnya, sel surya ini dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi kalor atau panas. Ketika kalian menyetrika baju kan awalnya dingin ya. Nah, akan berubah menjadi panas. Nah, itu disebut dengan perpindahan perpindahan energi matahari itu namanya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan energi angin. Nah, energi angin di sini, jadi energi angin ini dapat dijadikan sumber pembangkit energi listrik. Ya. Tahu kan? Iya. Ya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Contohnya listrik seperti lampu, kipas, dan TV. Ya, televisi, ya bagus. Selanjutnya ada yang tahu tidak pengertian listrik itu apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Listrik itu merupakan sumber energi yang membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya itu menyetrika baju, menonton televisi, terus apa lagi? Menyalakan lampu, menghidupkan kipas, ya bagus. Kemudian radio. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKS ya. Ini kan LKS-nya cuma ada 5 ya. Nah, Ibu nanti di setiap siswa yang tidak kebagian itu berdua ya. Silakan bagi. Yang tidak dapat kembali saya. Nah, ayo silakan buka halaman pertama. Sini, halaman ini. Berdua saja. Ini, Bu. Ya, itu bagus. Selanjutnya, coba Nafisa bacakan tentang ini. Bacakan ini. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Ya, baik. Selanjutnya, kalian akan coba buka halaman selanjutnya.
kan tadi ibu kan sudah menunjukkan gambar foto ya, foto orang menjemur pakaian sama menjemurkan badan supaya hangat. Ya. Nah, berdasarkan gambar di atas tadi, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Nah, kemukakan alasanmu. Apa tadi manfaatnya? Manfaat energi matahari mengalirkan pakaian, ya, menyehatkan badan. Bukan. Agar tubuh tidak gampang sakit. Imun selalu kuat. Ya, bagus. Selanjutnya kalian nanti ibu akan menunjuk kalian menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan makhluk di bumi atau kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kan tadi ibu sudah menunjukkan ya, gambar 1 itu menunjukkan apa tadi? Orang menjemur pakaian. Selanjutnya berjemur di pagi hari. Ya. Nah, baik. Dan juga fotosintesis dan mempercepat orang berkeringat. Selanjutnya apa perbedaan antara diskusikan bersama temanmu apa ada penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Selanjutnya, ayo jangan bicara sendiri. Ayo dek, biar cepat selesai. Nah, selanjutnya benda yang dijemur. Ayo dek, Nafisa ayo. Selanjutnya benda yang dijemur. Benda yang dijemur langsung di bawah sinar matahari cepat kering. Dan jika dijemur di tempat teduh maka tidak cepat kering. Ya. Baik, di sini peran matahari. Mau ke toilet? Ya, silakan. Boleh, ke toilet boleh. Di belakang. Selanjutnya kalian, ayo jangan bicara sendiri. Nggak bisa. Selanjutnya kalian akan coba buka di yang terakhir. Nah, terakhir ya, ini ya. Gambar ini. Taruh. Gambar ini buka. Tangan terakhir. Ada nggak? Ada. Ya. Nah, di sini coba kalian sebutkan manfaat energi matahari bagi energi matahari yang ada bagi kehidupan makhluk di bumi. Yang pertama, ayo. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya matahari itu sebagai sumber penerangan. Dan jika tidak ada matahari, maka kalian tidak bisa melihat. Ya, bagus. Dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Ya. Selanjutnya berperan dalam daur air. Coba Wahyu. Selanjutnya apa? Membantu proses pengeringan. Ya, ketika kita menjemur pakaian
tadi akan lebih cepat ke Lari. kering. Ayo jangan bicara sendiri. Selanjutnya menghasilkan energi listrik. Ya. Selanjutnya fotosintesis tumbuh. Ya. Dan ayo. Dan membantu kesehatan tulang. Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai kesimpulan yang dapat kalian. Ayo tutup semua bukunya, Nah, sudah ditutup semua kan? Ya. Kesimpulan yang dapat, ayo Nafisa. Kesimpulan yang dapat kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah apa? Energi panas matahari. Ya, energi matahari. Terus apa lagi? Fotosintesis. Ya. Terus ya, Ibu kan tadi menunjukkan gambar ya, gambar. Nah, ayo jangan bicara sendiri. Menunjukkan gambar apa tadi? Kan ada dua. Orang berpakaian, orang menjemur. Berjemur di bawah sinar matahari. Ya, baik. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Dan nanti ayo Alfi, dan nanti kalian sebagai tugas pekerjaan rumah ya. Ya, Ibu. Ya, silakan dibagi. Nah, selanjutnya pada terakhir berdua. Nah, baik, di sini Ibu akan memberikan atau menyebutkan kesimpulan yang tadi kalian sudah pelajari ya. Iya, Ibu. Ya, yang pertama itu ada energi panas. Nah, energi panas di sini dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan langsung oleh tubuh kita. Dan apakah kalian pernah melihat panas? Pernah. Ya, sering ya, bagus. Bagaimana rasanya? Panas. Ya. Kenapa? Panas. Panas ya. Ya. Dan matahari memiliki peran besar dalam kehidupan karena berpengaruh dalam Kehidupan sehari-hari. ya, dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sudah ya? Ya, Bu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebagai penutup, kita akan membaca doa. Silakan ketua kelas lagi. Doa dimulai. Belum. Sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Ayo, pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai.
Sekian, wassalamualaikum.